Sebagai bagian dari liputannya mengenai peringatan 1 tahun serangan perlawanan Palestina terhadap posisi-posisi tentara Israel dan permukiman Gaza pada 7 Oktober, Surat Kabar Israel, Haaretz, menerbitkan sebuah laporan panjang mengenai harapan dan penderitaan para prajurit cadangan Israel. Surat kabar itu tidak menemukan judul yang lebih baik untuk laporan tersebut selain kutipan dari seorang perwira cadangan yang mengatakan tentang Israel. Ini bukanlah negara tempat saya akan mengorbankan nyawa saya. Laporan itu membahas sebagian dari kisah lebih dari 130 prajurit dan perwira di pasukan cadangan Israel. Dikutip dari Al Jazeera, Senin, 18 November 2024, laporan tersebut membahas kisah lebih dari 130 tentara dan perwira di pasukan cadangan Israel, yang semuanya mengatakan bahwa mereka tidak akan menawarkan diri mereka untuk bertugas lagi jika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak berhasil mendapatkan kesepakatan dengan Hamas yang menjamin pembebasan tahanan Israel yang berada di tangan perlawanan dan mengakhiri perang. Tidak seperti yang biasa terjadi pada para tentara yang menghabiskan waktu lama di medan perang, seperti menderita kelelahan fisik dan mental, ini bukanlah alasan yang mendorong para tentara untuk mengancam. Di hari itu sudah dekat ketika kami akan berhenti melakukan tugas kami. Untuk pertama kalinya, kelayakan perang dipertanyakan, tidak hanya dari sudut pandang praktis, tetapi juga dari sudut pandang moral. Seperti yang dikatakan oleh seorang tentara cadangan bernama Yarif kepada Haaretz, istrinya mengatakan begini, "Jika Anda mati dalam perang ini, saya akan menuliskan, dia bodoh, di batu nisan Anda." Beberapa pekan setelah laporan itu diterbitkan, Jerusalem Post mengungkapkan sebuah surat yang ditandatangani oleh 153 tentara cadangan dan diserahkan kepada Netanyahu, di mana mereka mengancam untuk tidak mengikuti wajib militer. Banyak media Israel telah mengungkapkan adanya penurunan yang nyata dalam jumlah anggota cadangan yang bergabung dengan tentara Israel. Surat kabar ketiga, Yediot Ahronot, melaporkan pada tanggal 11 November bahwa tentara Israel diprihatin karena tingkat layanan cadangan telah turun antara 15 dan 25%. Keluhan dan kemarahan seperti itu di dalam pasukan cadangan bukanlah hal yang aneh di Israel. Sejak didirikan, pasukan cadangan telah dipandang sebagai salah satu pilar terpenting dari kesadaran nasional dan kohesi sosial, sampai-sampai digambarkan sebagai salah satu dari 7 sapi suci di masyarakat Zionis, menurut Gabriel Bendor, Direktur Program Studi Keamanan Nasional di Universitas Haifa. Salah satu pilar keanggotaan Israel adalah bahwa respons yang diharapkan dari setiap orang yang memiliki identitasnya adalah untuk segera merespons jika mereka menerima perintah pemanggilan untuk menjadi tentara, terlepas dari masalah atau situasi yang dialami oleh si pemanggil. Para pemimpin awal Israel menyadari keseriusan kesenjangan manusia yang sangat besar antara negara mereka dan musuh-musuh Arabnya, dan bahwa dengan keterbatasan ini, Israel tidak dapat mempertahankan pasukan reguler yang mampu menghadapi semua ancaman keamanan yang mengelilinginya dari semua sisi. Oleh karena itu, teori keamanan nasional Israel dibentuk sesuai dengan apa yang disebut prinsip bangsa di bawah senjata, di mana pasukan tambahan yang dapat dipanggil pada saat darurat dan perang merupakan jaminan utama untuk mencapai keamanan. Faktanya, penyangga utama tentara pendudukan terdiri dari para prajurit cadangan, sehingga sulit untuk membedakan antara warga sipil dan personel militer di Israel, dan mustahil, menurut Al-Mesiri. Mustahil untuk menemukan batas antara elit militer dan elit politik, karena anggota kedua elit tersebut saling bertukar peran dan membentuk aliansi dalam partai-partai, Histadrut, Knesset, dan organisasi-organisasi lainnya. Namun, krisis yang meningkat dalam pasukan cadangan bukan hanya akibat dari peristiwa pembantaian Al-Aqsa. Beberapa bulan sebelum perang, para perwira dan tentara cadangan ikut serta dalam aksi protes terhadap Netanyahu, menuduhnya melakukan korupsi, di tengah-tengah protes terhadap langkah pemerintahnya untuk meloloskan amandemen legislatif yang akan mengurangi yurisdiksi Mahkamah Agung atas keputusan pemerintah. Pada saat itu, 161 pilot dan perwira senior Angkatan Udara menandatangani sebuah surat yang dikirim ke Komandan Angkatan Udara, Mayor Jenderal Tomer Bar, dengan judul, "Penghentian segera kesukarlaan di pasukan cadangan, dan menulis. Ini berarti bahwa beberapa fondasi kohesi dan rasa memiliki di dalam masyarakat Israel sedang menghadapi perpecahan yang hebat, yang menjadi semakin retak setelah serangan 7 Oktober, ketika pasukan cadangan Israel mendapati diri mereka berada di tengah-tengah perang panjang yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya dan yang tidak pernah mereka persiapkan, dan yang tidak pernah diprakarsai oleh musuh-musuh mereka di wilayah yang telah mereka tempati sejak Nakbah. Krisis mereka meningkat dan berbak.